Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai PT Unilever Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan Sally Ayu Puspitasari dengan NIM 184, Nisa Amalia Hartanto dengan NIM 197, Zulaiha Nazarina dengan NIM 199, Siti Rahmawati dengan NIM 205, Denisa Yuniar dengan NIM 216 dan Fadila Naswa dengan NIM 215. Deskripsi perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1933. Perusahaan ini merupakan bagian dari Unilever Group yang berpusat di London dan Rotterdam. Unilever Indonesia memproduksi serta memasarkan berbagai kebutuhan rumah tangga dan perawatan pribadi yang digunakan jutaan konsumen setiap hari. Bidang usaha dan lini produk: 1. Perawatan diri, personal care, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Pepsodent, Rexona, dan Vaseline. 2. Perawatan rumah tangga, home care, Rinso, Molto, Sunlight, Wipol. 3. Makanan dan minuman, makanan dan penyegaran, Reiko, Bango, Walls, Bulben, Sariwangi, dan Buah Vita. Deskripsi perusahaan. Nama: PT Unilever Indonesia Tbk. Tahun berdiri 1993. Kantor pusat GRH Unilever, BSD City, Tangerang. Industri Consumer Goods atau FMCG. Website unilever.co.id. Visi: menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan memberikan kehidupan yang lebih baik setiap hari bagi konsumen Indonesia. Misi: 1. Menyediakan produk berkualitas tinggi yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Mengurangi jejak lingkungan dari setiap aktivitas operasional. 3. Mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial CSR. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui inovasi dan kemitraan strategis. Analisis eksternal makro opportunities. Yang pertama, pertumbuhan konsumsi produk FMCG dan kebutuhan rumah tangga di Indonesia kurang lebih 5% per tahun. Yang kedua, pasar ekspor Unilever Indonesia menjangkau lebih dari 100 negara melalui jaringan Unilever Global. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi kurang lebih 280 juta jiwa pada tahun 2025. Yang keempat, pertumbuhan digital marketing dan e-commerce. Yang kelima, kesadaran masyarakat terhadap produk sehat dan ramah lingkungan. Yang keenam, dukungan pemerintahan terhadap industri manufaktur dan investasi hijau. Yang ketujuh, pertumbuhan kelas menengah Indonesia. Yang kedelapan, perkembangan otomatisasi dan AI dalam rantai pasok. Analisis eksternal makro threats. Yang pertama, persaingan ketat dengan brand global dan lokal. Yang kedua, volatilitas harga bahan baku. Yang ketiga, regulasi keberlanjutan yang semakin ketat. Yang keempat, pergeseran preferensi konsumen terhadap brand baru dan produk alami. Interpretasi total weight skor 3,16. Nilai total 3,16 berada di atas rata-rata, yaitu 2,50, yang berarti PT Unilever Indonesia Tbk berada dalam posisi yang kuat dalam memanfaatkan peluang eksternal dan mampu mengatasi ancaman eksternal. Analisis eksternal mikro PT Unilever Indonesia Tbk. 1. Ketersediaan substitusi input. Analisis rendah. Sebagian besar bahan baku yang digunakan Unilever seperti minyak nabati, surfaktan, bahan kimia dasar, dan material kemasan merupakan komoditas umum yang mudah diperoleh dari banyak pemasok. Karena sifatnya yang tidak unik, perusahaan dapat mengganti pemasok tanpa berdampak signifikan pada kualitas produksi. Penyebabnya, tersedianya berbagai alternatif bahan baku dari produsen lokal maupun internasional membuat ketergantungan terhadap satu pemasok sangat rendah. Kondisi ini memberi fleksibilitas bagi Unilever dalam mengatur biaya dan memastikan kontinuitas pasokan. Yang kedua, tingkat diferensiasi input. Analisis rendah. Bahan baku yang digunakan tidak memerlukan spesifikasi khusus yang hanya dimiliki oleh satu pemasok tertentu. Produk seperti minyak sawit olahan, surfaktan, dan kemasan plastik memiliki standar industri yang umum dan dapat dipenuhi oleh berbagai produsen. Penyebabnya karena input bersifat standar.
Pemasok tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan syarat atau harga yang terlalu tinggi. Unilever dapat dengan mudah mencari pemasok lain yang menawarkan kualitas dan standar yang sama, sehingga diferensiasi input relatif rendah. Yang ketiga, tingkat hubungan dengan supplier. Analisis sedang. Unilever menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok strategis untuk memastikan kualitas, keberlanjutan, dan kepastian pasokan. Namun, perusahaan tetap menjaga keberagaman pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan. Penyebabnya, kerjasama yang baik membantu menciptakan stabilitas pasokan dan peningkatan kualitas bahan baku. Meski demikian, Unilever tetap mengelola portofolio pemasok secara fleksibel agar tetap memiliki posisi tawar yang kuat dan terhindar dari gangguan rantai pasok. Selanjutnya, analisis internal kekuatan. Yang pertama, dominasi pasar dan pertumbuhan pendapatan stabil. Yang kedua, portofolio produk sangat beragam dan kuat seperti home care, beauty, dan foods. Yang ketiga, ROE solid, kurang lebih 17-20% dalam beberapa tahun terakhir. Yang keempat, good corporate governance dan pelaporan transparan. Yang kelima, distribusi nasional sangat kuat atau menjangkau lebih dari 90% retail Indonesia. Yang keenam, brand kuat dan loyalitas pelanggan tinggi. Yang ketujuh, efisiensi produksi lewat skala bisnis besar. Yang kedelapan, posisi kuat di kategori personal care atau market leader. Yang kesembilan, investasi teknologi dan digitalisasi pemasaran. Yang kesepuluh, reputasi perusahaan yang baik dan banyak penghargaan. Weakness 1. Ketergantungan pada produk unggulan tertentu seperti Rinso, Sunsilk, Lifebuoy dengan weight 0,07, rating 2, weighted score 0,14. 2. Biaya pemasaran tinggi seperti iklan dan promosi dengan weight 0,08, rating 2, weighted score 0,16. 3. Kenaikan beban pokok produksi akibat inflasi dan harga bahan baku dengan weight 0,05, rating 2, weighted score 0,10. 4. Pertumbuhan inovasi produk, makanan atau minuman kalah dari kompetitor dengan weight 0,07, rating 2, weighted score 0,14. 5. Penjualan beberapa kategori melambat dalam 3 tahun terakhir dengan weight 0,06, rating 2, weighted score 0,12. Selanjutnya, analisis SWOT. Opportunities atau peluang. 1. Pertumbuhan pasar produk perawatan diri dan kebutuhan rumah tangga di Indonesia yang terus meningkat. 2. Meningkatnya tren produk ramah lingkungan dan keberlanjutan. 3. Perkembangan teknologi digital yang mendukung pemasaran online dan e-commerce. Selanjutnya terdapat threats atau ancaman. 1. Persaingan semakin ketat dari perusahaan FMCG lokal dan global. 2. Kenaikan harga bahan baku serta biaya logistik global. 3. Perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang lebih alami dan minim bahan kimia. Strength atau kekuatan. 1. Memiliki merek kuat dan sangat dikenal di pasar domestik maupun internasional. 2. Jaringan distribusi yang luas dan efisien di seluruh Indonesia. 3. Inovasi produk berkelanjutan serta portofolio yang beragam seperti kecantikan, makanan, dan home care. Strategi SO, Strength, Opportunity. 1. Memperluas pemasaran digital dan e-commerce dengan memanfaatkan kekuatan merek global. S1, S2O, 3. 2. Meningkatkan produksi dan inovasi produk ramah lingkungan sesuai tren pasar. S3, O1, O2. Selanjutnya, strategi ST, Strength Trade. 1. Melakukan diversifikasi dan reformulasi produk yang lebih alami untuk menghadapi perubahan preferensi konsumen. S3, T3. 2. Meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai pasok untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku. S2, T2. Analisis BCG. Berdasarkan hasil analisis matriks BCG, seluruh merek yang dianalisis yaitu Royco, Pepsodent, Lifebuoy, Sunlight, dan Rinso berada pada kuadran cash cow
Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing produk memiliki pangsa pasar relatif tinggi dibandingkan pesaing utama, namun berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar tempat produk-produk tersebut beroperasi merupakan pasar yang telah matang dan stabil. Sebagai cash cow, produk-produk ini berperan penting sebagai sumber pendapatan dan arus kas utama perusahaan. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah mempertahankan posisi pasar melalui efisiensi operasional, penguatan merek, serta inovasi yang bersifat inkremental, bukan ekspansif. Dengan pengelolaan yang tepat, produk-produk dalam kategori cash cow ini dapat terus memberikan kontribusi keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Analisis strategi. Berdasarkan hasil analisis PT Unilever Indonesia berada di kuadran 1, memiliki nilai internal sekitar 3,31 dan nilai eksternal sekitar 3,34. Strategi yang paling tepat adalah pertumbuhan agresif melalui pengembangan produk, perluasan pasar, serta penguatan distribusi. Unilever juga dapat melakukan integrasi vertikal untuk memperkuat rantai pasok, integrasi horizontal melalui akuisisi atau kerjasama dengan brand lain, serta aliansi strategis dengan perusahaan digital untuk memperkuat posisi pasar. Analisis strategi terpilih PT Unilever Indonesia. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa semua alternatif strategi integrasi PT Unilever Indonesia memiliki nilai 1,00 atau 100%, di mana strategi tersebut relevan untuk memperkuat posisi dan mendorong pertumbuhan perusahaan dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.